Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Fadilah dengan NRP 052194 dari kelas EATI, Evaluasi Audit Teknologi Informasi kelas A, tahun ajaran 2022, yang akan mempresentasikan terkait tugas pertama, yaitu skandal keuangan perusahaan, baik secara nasional maupun internasional. Jadi, perusahaan yang akan dibahas oleh saya itu ada 3 perusahaan yang dibagi ke dalam satu perusahaan internasional, lebih tepatnya perusahaan Enron Corporation yang berasal dari Amerika Serikat, berpusat pada Houston, Texas, Amerika. Lalu kategori kedua ada di Indonesia, yang dimana skandal yang dilakukan oleh PT Hanson International dan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Oke. Jadi di sini saya akan membahas terkait skandal Enron terlebih dahulu, yang dimana Enron yaitu sebuah perusahaan energi yang membuat sebuah skandal yang mengakibatkan dari kebangkrutan perusahaan Enron dan pembubaran Arthur Andersen atau tim auditor eksternal, yang dimana itu merupakan salah satu perusahaan audit dan akuntansi salah satu yang terbesar di dunia. Nah, penyebab dari skandal ini adalah praktik akuntansi yang sangat buruk yang terjadi selama bertahun-tahun dengan melakukan penipuan kepada investor. Lebih tepatnya, mereka menghilangkan data-data atau laporan keuangan seperti kerugian dan mengubahnya menjadi sebuah keuntungan sehingga menipu para investor untuk lebih jauh membeli saham-saham dari Enron itu sendiri. Padahal kenyataannya Enron mengalami kerugian yang sangat besar. Dan kondisi perusahaan sendiri, CEO dari Enron, yaitu saat itu uh, Jake Skilling dengan chairman-nya itu adalah Ken Lay, mengatur sedemikian rupa sehingga internal perusahaan bersama dengan CFO dan juga tim auditornya untuk melakukan pemalsuan dengan menggunakan trik-trik akuntansi dan secara sengaja memisclassify transaksi pinjaman mereka, lalu mengadopsi mark-to-market accounting di mana ini memungkinkan Enron untuk melaporkan profit yang pada dasarnya itu tidak ada atau palsu atau halusinasi. Dan itu bentuk ke depannya, jadi hanya proyeksi saja, tidak pada kenyataannya profit itu ada. Dan memindahkan beberapa karyawan ke kantor pusat sementara dengan tujuan untuk mengelabui analisis dan meningkatkan harga saham mereka. Lalu memanfaatkan SPE atau Special Purpose Entities untuk menyembunyikan kerugian yang dialami oleh anak perusahaan mereka. Lalu pihak-pihak yang terlibat pada kasus ini itu ada direktur utama yang saat itu adalah direktur utama itu Jeffrey Skilling, sedangkan Ken Lay ini adalah pendiri dari Enron yang masih berkecimpung juga di bagaimana Enron ini berjalan, yang mereka ini adalah dalang pemalsuan laporan keuangan Enron Corporation, yang dimana mereka ini membuat dan mencari cara supaya bisa mengelabui atau menemukan loophole-loophole dari bagaimana membuat laporan keuangan supaya bisa menemukan celah-celah untuk melakukan tindak kejahatan pemalsuan laporan keuangan tersebut, yang sehingga dapat menarik investor padahal mereka itu mengalami kerugian yang besar. Lalu ada direktur keuangan mereka yaitu Andrew Fastow, yang dimana dia itu adalah CFO dari Enron saat itu, yang mengusulkan praktik akuntansi high risk yang sangat beresiko tinggi untuk perusahaan dan juga investor, dan menekan tim audit secara keseluruhan untuk menutup mata terkait kesalahan-kesalahan dan juga praktik-praktik yang dilakukan oleh tim finansial. Lalu yang ketiga itu adalah auditor perusahaan, eksternal maksudnya,
auditor eksternal yaitu perusahaan Arthur Andersen yang menghilangkan dokumen audit dan pemalsuan audit perusahaan Enron itu sendiri. Dan dengan pihak-pihak ini tadilah mereka yang melakukan pemalsuan keuangan sehingga menciptakan kebangkrutan perusahaan Enron dan juga krisis ekonomi di Amerika sana. Tidak separah itu sih, tapi dengan banyaknya orang yang mengalami kerugian membuat ekonomi Amerika saat itu juga tergoncang seperti itu. Lalu selanjutnya di sini akan dibahas terkait skandal Hansen, yang dimana PT Hansen International Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri, perdagangan umum, jasa, dan pengembangan. Nah, skandal di PT Hansen ini dilakukan oleh direktur utama mereka saat itu, yaitu Beni Cokro Saputro, dengan memanipulasi laporan keuangan PT Hansen Tbk pada tahun 2016, yang dilakukan bersamaan dengan Seri Jokom, Wurantono, Sungkoro, dan Surya dari kantor akuntan publik, yang terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan Kode Etik Profesi Akuntansi Publik dari Instansi Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, karena dinilai tidak teliti atau sembarangan yang menyajikan laporan keuangan PT Hansen International sehingga menciptakan kerugian dari PT Hansen International tersebut dan kerugian banyak masyarakat. Yang dimana kondisi perusahaannya itu SPI perusahaan buruk karena PT Hansen International Tbk memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang melanggar peraturan yakni pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal atau UUPM. Dan terdapat kesalahan penyajian atau overstatement dengan nilai mencapai 613 miliar dengan adanya pengakuan pendapatan dengan medo akrual penuh atas transaksi nilai gross 732 miliar. Padahal laporan tersebut itu tidak benar atau di markup, dilebih-lebihkan. Namun direktur utama dan tim akuntan, lebih tepatnya direktur utama ini berhasil memasukkan laporan keuangan tersebut, dan tim akuntan publik ini yang tidak begitu teliti dalam mengecek atau mengaudit PT Hansen tersebut sehingga meloloskan laporan keuangan tersebut tanpa adanya curiga sedikit pun. Dan pihak yang terlibat itu ada direktur utamanya yang disebut tadi yaitu Beni Cokro Saputro yang melakukan pemalsuan laporan keuangan perusahaan, dan juga ada akuntan publik KAP atau kantor akuntan publik yaitu Syari Jokom, Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang menjadi akuntan yang tidak profesional karena tidak teliti dalam mengaudit laporan keuangan tersebut. Lalu di sini ada yang ketiga, itu ada skandal BLBI. Nah, BLBI ini apa? BLBI ini adalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, suatu tim atau program yang merupakan program bantuan Bank Indonesia diperuntukkan kepada 48 bank swasta yang dimaksudkan untuk membantu mereka menangani krisis ekonomi pada tahun 1998 supaya perbankan itu bisa beroperasi normal kembali. Namun, sayangnya pertanggungjawaban dari dana tersebut tidak jelas. Dan hasil audit BPK menemukan bahwa terjadi 138 triliun dari dana tersebut dinyatakan berpotensi merugikan negara karena tidak jelas nyampe ke tangan siapa dan apakah digunakan untuk apa. Audit BPKP juga mengatakan dari semua bank penerima BLBI, 42 diantaranya melakukan penyimpangan atau korupsi mencapai 54 triliun. Skandal ini melibatkan banyak pihak yang sulit diungkap dalam waktu singkat karena yang terlibat ini bukan hanya orang-orang dari Bank Indonesia, tetapi juga ada dari pihak-pihak eksternal seperti dari penerima dan juga tim penyidiknya. Dan kondisi perusahaan, kondisi Bank Indonesia saat itu dan bank-bank swasta saat itu juga sangat buruk karena mungkin terlepas dari kondisi ekonomi 1998 dan juga praktik korupsi yang cukup tinggi karena membiarkan adanya laporan keuangan yang tidak jelas tadi
dan tidak bisa dipertanggungjawabkan tadi aliran dananya kemana, eh, sehingga sudah ada niatan dari awal bahwa mereka akan melakukan suatu kejahatan tersebut. Di luar dari hal tersebut, dari pemerintah sendiri kurang menegakkan peraturan atau membuat regulasi yang bisa dan cukup membuat para pelaku untuk tidak melakukan tindakan kejahatan korupsi itu tadi. Lalu untuk pihak-pihak yang terlibat itu ada Dewan Direksi, para mantan Direktur BI dan Direktur BI itu sendiri, yaitu ada Paul Sutopo Cokronegoro, Hendro Budianto, dan Heru Supratomo yang melakukan praktik korupsi dana BLB itu tadi. Lalu ada pemilik bank lain, bank-bank penerima, bank-bank swasta yang menerima dana bantuan yang sebesar 54 triliun tadi, yaitu ada David Nusa Wijaya selaku mantan Direktur Umum Bank Servitia. Lalu ada Supari Jirdo Parwiro selaku mantan Presiden Bank Invest. Lalu ada Samarikun Hartono selaku Presiden Komisaris Bank Modern. Lalu ada Hendrawan Haryono selaku mantan Bank Asia Pasifik. Selain nama-nama yang disebut tadi, itu ada banyak sekali pemilik-pemilik bank penerima dan juga bank penerima secara umumnya yang berhasil kabur ke luar negeri sebelum bisa dilakukan penangkapan kepada mereka. Nah, kenapa agak sulit melakukan penangkapan karena kepada mereka atau lama prosesnya? Dari tim jaksa itu sendiri atau tim penyidiknya, yaitu Urip Trigunawan selaku ketua tim jaksa penyidik BLBI itu menerima suap untuk kasus BLBI untuk meloloskan nama-nama terkait dan nama tersebut juga tertangkap. Lalu pihak terkait yang terlibat terakhir itu ada eh, Oknum Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Oknum BPKP yang tadi melaporkan juga itu terlibat dalam pemalsuan audit yang namanya tidak dicantumkan. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.